Shalom, saya Abraham Barat dari Sekolah Pagi dan saya akan mempresentasikan tentang manajemen yang saya buat untuk lini ekonomi. Jadi, saya akan mulai dari apa pengertian manajemen. Nah, manajemen itu adalah sebuah proses yang dirangkai dan dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki oleh organisasi. Nah, jadi saya akan menjelaskan dulu tentang fungsi-fungsi dari manajemen. Nah, fungsi manajemen itu ada 4. Yang pertama itu adalah planning, bisa lihat di sini, itu organizing, directing, dan juga controlling. Jadi planning ini adalah fungsi perencanaan. Nah, seperti yang kita tahu, perencanaan itu digunakan untuk menentukan tujuan bersama dan juga menyusun strategi yang akan digunakan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Nah, itu yang kedua ada organizing. Nah, jadi organizing ini adalah suatu proses di mana rencana atau strategi yang tadi sudah dibuat, meliputi semua strategi yang sudah dibuat tadi, itu ditentukan atau diberikan sesuai dengan masing-masing bagian atau masing-masing divisi. Nah, jadi itu yang ketiga itu ada directing. Nah, directing ini adalah pengarahan. Nah, fungsi dari pengarahan ini itu untuk memotivasi setiap bagian untuk melakukan tugas-tugasnya dengan baik sehingga bisa mencapai hasil yang baik. Nah, directing ini, fungsi pengarahan ini itu kenapa dilakukan setelah organizing, karena organizing itu kan masih hanya memberikan dan juga masih hanya meliputi ini strategi-strateginya ditentukan kepada masing-masing bagian. Nah, kalau misalkan directing itu lebih ke kayak implementasinya. Kalau misalkan yang terakhir itu adalah controlling. Nah, controlling ini adalah fungsi pengendalian yang seperti dengan pengendalian jadi fungsinya ini adalah untuk mengendalikan situasi dan juga kondisi dan juga mengawasi sehingga tugas-tugas dan juga tanggung jawab yang sudah diberikan bisa berjalan dengan baik dan juga bisa diwujudkan. Nah, kita akan masuk ke dalam unsur-unsur manajemen. Nah, unsur-unsur manajemen itu ada 6. Yang pertama itu adalah man. Nah, man itu seperti yang kita tahu bahwa kalau misalkan manajemen itu kan dilakukan secara bersama-sama. Kalau misalkan nggak ada manusianya, nggak bakal ada itu namanya manajemen. Makanya itu man ini sangat penting. Nah, yang kedua adalah money. Nah, money ini kenapa perannya cukup penting juga, karena money itu dibutuhkan untuk seluruh kegiatan dan juga operasi yang dilakukan oleh organisasi. Jadi sehingga money itu biasanya biaya operasional jadinya jatuhnya. Nah, habis itu ada material. Nah, material itu adalah bahan baku. Kalau misalkan kita membahas tentang perusahaan, kalau misalkan perusahaan itu kan mesti ada bahan bakunya. Kalau misalkan nggak ada bahan bakunya, mau memproduksi apa? Jadi oleh karena itu material itu menjadi penting juga. Habis itu ada mesin. Nah, mesin ini itu dipakai untuk memudahkan pekerjaan yang dilakukan oleh men. Jadi sehingga pekerjaan bisa lebih efektif dan juga lebih efisien. Nah, habis itu ada juga method. Nah, method ini adalah cara yang dilakukan oleh orang untuk mengoperasikan atau mengerjakan tugas-tugas tersebut. Nah, yang terakhir adalah market. Nah, market ini kenapa penting? Karena market ini merupakan tujuan terakhir dan juga tempat di mana hasil yang sudah diproduksi oleh perusahaan dan juga organisasi ini dipasarkan dan juga diperjualbelikan dan juga diperlihatkan kepada konsumen. Nah, jadi ini ada semacam kayak struktur organisasi. Nah, itu ada 3. Yang pertama garis, yang kedua fungsional, dan yang terakhir itu adalah garis staff. Nah, saya akan bahas dulu dari struktur organisasi garis. Nah, struktur organisasi garis itu dia memiliki kelebihan. Yang pertama adalah solidaritasnya tinggi karena karyawan itu sudah mengenal satu sama lain dan juga sudah mengenal dekat dengan pimpinannya juga. Nah, habis itu yang kedua itu organisasi garis ini juga semuanya tuh serba cepat, seperti pengambilan keputusan, pengambilan kebijakan, semua juga berjalan dengan cepat karena memang pemimpinnya langsung yang mengendalikan juga bekerja sama dengan karyawan. Nah, habis itu juga kelebihan yang ketiganya ini adalah karena pimpinan langsung bisa mengecek dan juga berinteraksi dengan karyawan, jadi disiplinnya cukup tinggi. Terus kekurangannya nih, kelemahannya. Nah, kelemahan dari struktur organisasi garis itu yang pertama itu semua performa dari
organisasi dan juga perusahaan tersebut itu bergantung sama pemimpinnya itu jadi berpengaruh besar banget. Lalu yang kedua itu adalah biasanya cenderung jadi tujuan pemimpinnya itu yang diwujudkan, bukan tujuan bersama. Padahal jadi kayak cenderung tujuan perusahaan dan juga tujuan pimpinan itu digabung-gabung, sehingga pimpinan bisa mengambil keuntungan dari tujuan perusahaan yang merupakan tujuan bersama, bukan tujuan dia. Jadi menguntungkan tujuan pribadinya dia. Habis itu ada juga kelemahannya itu pemimpinnya itu cenderung menjadi otoriter. Nah, di situ kita akan masuk ke struktur organisasi fungsional. Nah, jadi kalau misalkan struktur organisasi fungsional itu keuntungannya itu adalah karena sudah ada spesialisasi, maka karyawan itu spesialisasinya bisa dikembangkan dan juga dimanfaatkan secara optimal. Lalu yang kedua adalah karena ada spesialisasi, pengerjaan setiap bidang jadi lebih efektif. Lalu yang ketiga adalah karena ada spesialisasi juga, jadi seluruh kegiatan dan juga seluruh bagian-bagian pekerjaan dapat diselesaikan secara sistematis dan juga rapi. Nah, untuk kelemahannya tersendiri, yang pertama itu adalah karena karyawannya spesialisasinya itu doang, jadi karyawannya bisa cenderung bosen terhadap pekerjaannya itu. Lalu yang kedua adalah kalau misalkan ada kegiatan darurat di mana suatu bagian atau suatu divisi itu tidak bisa menghandle permasalahan tersebut, bagian atau divisi lain tidak bisa mengurusnya karena dia taunya spesialisasinya cuma bagian itu doang. Misalkan keuangan itu tiba-tiba ada masalah, habis itu dia minta tolong ke personalia. Nah, personalia itu gak bisa ngapa-ngapain karena emang dia bidangnya emang sudah personalia, dan dia tuh bidangnya cuma ngurusin karyawan-karyawan doang, dia nggak ngurusin uangnya. Habis itu kalau misalkan yang ketiga itu karena fungsional itu spesialisasinya ya cuman itu doang, juga ya hanya begitu saja, jadi cenderung karyawannya itu suka lalai karena dia tahu, kadang-kadang dia tahu dia udah bisa ngerjain, dia udah bisa semuanya, jadi dia agak meremehkan pekerjaan tersebut. Habis itu yang terakhir adalah garis dan staf. Nah, garis dan staf ini itu kelebihannya yang pertama itu adalah terdapat pembagian wewenang antara wewenang lini dan juga wewenang karyawan atau pekerja. Lalu yang kedua itu adalah terdapat pembagian tanggung jawab antara pimpinan, staf, dan juga pelaksana. Habis itu yang ketiga adalah biasanya ini tuh garis dan staf ini tuh pekerjaannya juga cukup sistematis sama seperti fungsional. Habis itu kalau misalkan untuk kekurangannya sendiri itu yang pertama itu yang pastinya itu karena biasanya karyawannya kurang dekat, jadi solidaritasnya jadi kurang. Beda seperti yang dua ini. Kalau misalkan yang dua ini kan solidaritasnya kan cukup tinggi kan, karena emang sudah timnya ya itu. Kalau misalkan garis staffnya agak kurang. Habis itu yang kedua adalah biasanya dari garis staff ini dia cukup ribet, jadinya mereka juga kadang-kadang tidak bisa membedakan perintah atasannya. Jadi karena atasannya banyak, jadi dia juga bingung-bingung gitu kepemimpinannya kayak bagaimana, sama seperti fungsional. Sekian dari saya, terima kasih.